perkenalkan, nama saya Raja Kurnia dan di samping saya ada teman saya yang bernama Siti Klimanajwa. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul skala psikologis. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu definisi skala psikologis. Skala psikologis merupakan sebuah instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat atau karakteristik non-kognitif yang disajikan dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk melakukan diagnosis. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi apa sih itu depresi. Depresi merupakan sebuah keadaan yang mana individu tersebut mengalami perubahan mood atau suasana hati yang secara signifikan seperti sedih, kemurungan, rasa putus asa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yakni definisi depresi menurut ahli. Yang pertama yakni Chaplin. Chaplin mendefinisikan depresi dalam dua keadaan. Yang pertama, keadaan pada orang normal dan keadaan pada patologis. Pada orang normal, depresi ini ditandai dengan perasaan murung. Sementara pada kondisi patologis, depresi ini ditandai dengan rasa ketidakmampuan atau keputusasaan yang ekstrim, yang mana ketidakmampuan atau keputusasaan ini bisa merujuk pada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yakni bunuh diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi materi kedua kita akan menjelaskan tentang aspek-aspek instrumen yang kami kumpulkan. Yaitu kami mengumpulkan tentang depresi. Depresi ini terdiri dari beberapa aspek menurut Neviratus dan Grene 2005. Yaitu yang pertama itu adalah emosional. Emosional adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang untuk mengetahui apa yang berada dalam isi hatinya atau apa yang sedang dia alami. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah serangkaian sifat yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang dialaminya. Motivasi ini adalah sebagai penguat seseorang untuk melakukan suatu hal yang ia inginkan. Yang ketiga ini ada perilaku motorik. Jadi perilaku motorik ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk jenis gerak tubuh seseorang atau pergerakan pada tubuh seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir tuh ada kognitif. Nah, di kognitif ini adalah istilah ilmu yang sering kita dengar. Jadi istilah kognitif ini adalah istilah dalam proses pembelajaran dan adaptasi seseorang dalam masa pembelajarannya dan di dalam lingkungannya sendiri. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui aspek-aspek dari depresi, jadi kita akan mengetahui indikator. Nah, indikator indikator depresi ini adalah aspek tadi. Yang pertama emosi, yang pertama itu adalah yang kami ambil tuh mudah tersinggung. Yang kedua keadaan sedih dan menangis. Yang ketiga perasaan pesimis. Lalu yang motivasi kami mengambil yaitu yang pertama keinginan untuk bunuh diri, menarik diri dari lingkungan, tidak mampu mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada kognitif. Di kognitif ini kami mengambil kebencian pada diri sendiri, gagal, dan penyimpangan pada citra tubuh. Yang terakhir pada vegetatif atau fisik atau bisa kita sebut perilaku motorik, kita mengambil yang pertama itu gangguan tidur, kehilangan selera makan, serta penurunan berat badan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kisi-kisi variabel dari skala depresi. Nah, setelah kita mengetahui dimensi-dimensi serta indikator yang ada pada skala depresi, kita akan membuat soal tersebut kita akan menaruh secara acak. Nah, dalam kisi-kisi ini ada yang namanya no item. No itemnya adalah ada unfavorable dan favorable. Nah, favorable ini adalah item pernyataan yang bertujuan kepada suatu hal yang positif, suatu hal yang sesuai indikator, misalnya itu mudah tersinggung. Nah, kalau unfavorable-nya itu adalah kebalikan dari mudah tersinggung yang sebelumnya. Nah, misalnya seperti keadaan yang sedih dan menangis. Nah, unfavorable-nya itu adalah perasaan senang atau kebalikan dari perasaan sedihnya tersebut. Nah, selanjutnya ini ada petunjuk penyisian skala. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi skala depresi ini. Jadi yang pertama itu kita akan dimohon untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri kita yang sebenarnya. Jika sesuai, kita akan membuat simbol contreng atau centang pada kolom yang menurut kita itu yang paling benar dengan diri kita masing-masing. Nah, jika Anda ingin mengubah peta
pertanyaan sebelumnya, Anda dapat menjawab pertanyaan Anda lalu mengisi centang atau conteng pada pilihan yang lebih benar menurut Anda. Dari skala depresi yang kami ambil, kami membuat beberapa pernyataan yang mungkin cukup banyak, namun hasil yang kita dapat akan lebih baik. Jadi pernyataan yang kami buat ini berjumlah 33 pernyataan. Nah, dari 33 pernyataan tersebut, dari masing-masing pilihan jawaban memiliki skor. Jadi keterangan skornya ini ada yang pertama itu sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang ketiga tidak setuju, yang terakhir sangat tidak setuju. Nah, jadi skor positifnya itu kalau sangat setuju itu 2, setuju itu 1, netral itu 0, tidak setujunya itu -1, dan sangat tidak setujunya itu -2. Dan sebaliknya jika skornya itu negatif, maka sangat setuju berjumlah -2, setuju berjumlah -1, netral berjumlah 0, dan tidak setuju berjumlah 1, serta sangat tidak setuju berjumlah 2. Jadi sekian presentasi materi tentang skala depresi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.